Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Asbirodi. Saya dari jurusan Teknik Bahasa Inggris semester 2 di Universitas Kepala Asam. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang ajaran-ajaran dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu dimensi spiritual dalam Islam, fokus pada pendidikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah dan pengalaman langsung akan kehadiran Tuhan. Tasawuf bukanlah ajaran baru, namun merupakan esensi batiniah dari ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ada 4 tahapan yang merupakan jenjang perjalanan spiritual seorang sufi mencapai kedekatan dengan Allah. Yang pertama yaitu ada syariat, merupakan aspek lahiriah dari ajaran Islam seperti hukum fikih, hukum seperti sholat, puasa, zakat, haji. Menjadi fondasi awal yang harus ditegakkan sebelum melangkah ke tahap spiritual berikutnya. Tujuannya adalah penelitian lahir dan menunjukkan disiplin moral. Yang kedua yaitu ada tarekat, jalur atau metode spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya dipandu oleh seorang guru atau mursyid melalui latihan-latihan rohani seperti zikir, obat atau sendiri, riyadhah atau tentang hawa nafsu. Tarekat juga merujuk pada organisasi spiritual yang memiliki silsilah langsung pada Nabi Muhammad SAW seperti Naqsyabandiyah, Qadariyah, Syadziliyah dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu ada hakikat yang merupakan pemahaman batin terhadap realitas sejati. Pada tahap ini seseorang tidak hanya menjalankan agama secara lahiriah, tetapi merasakan makna terdalam dari ibadah. Misalnya dalam sholat bukan hanya gerakan, tetapi menghadirkan Allah dalam hati. Dan keempat yaitu ma'rifat, puncak pengalaman spiritual, pengetahuan langsung dan intuitif tentang Allah, bukan pengetahuan rasional, tapi penyaksian batin terhadap kehadirannya. Pada tingkat ini sufi merasakan fana dan baqo. Apa itu fana dan baqo? Fana yaitu lenyapnya ego dan baqo kekekalan dalam sifat-sifat Allah. Lanjut ke makomat dan ahwal. Dua istilah ini menggambarkan tahapan dan kondisi spiritual dalam perjalanan seorang sufi. Yang pertama itu makomat atau tahapan spiritual, merupakan tahapan yang harus dilalui seorang sufi melalui usaha dan latihan spiritual. Setiap makom mengharuskan kesungguhan dalam ibadah, pengendalian hawa nafsu dan introspeksi. Beberapa makomat utama diantaranya yaitu taubat atau kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Lalu suhud yaitu melepaskan ketertarikan kepada dunia. Terus lanjut ke sabar, keteguhan hati menghadapi ujian, tawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah, dan ridho menerima semua takdir Allah dengan matang-matang. Yang kedua yaitu ahwal atau keadaan spiritual. Keadaan rohani yang diberikan langsung oleh Allah, bukan hasil dari usaha. Bisa datang dan pergi sesuai kehendak Allah, seperti karunia bagi orang yang tulus. Beberapa contoh diantaranya seperti mahabbah atau cinta ilahi, syauq atau kerinduan kepada Allah, uns atau karatan batin dengan Allah, dan fana. Yang tadi saya jelaskan yaitu lenyapnya ego atau rasa diri dalam dirinya. Lanjut ke insan kamil dan waliullah. Yang pertama insan kamil atau manusia sempurna, konsep manusia ideal yang mewujudkan seluruh sifat-sifat luhur ilahi dalam dirinya. Insan kamil adalah cerminan sempurna dari sifat-sifat Allah di bumi. Dalam pandangan Ibn Arabi dan sufi lain, Nabi Muhammad SAW adalah bentuk tertinggi dari insan kamil. Ciri-cirinya yaitu kesempurnaan moral dan spiritual, kedekatan total kepada Allah, menjadikan wasilah atau perantara bagi manusia untuk mengenal Tuhan. Yang kedua yaitu waliullah atau kekasih Allah, yaitu seseorang yang sangat dekat dengan Allah karena kesalehan dan ketulusan hatinya. Tidak semua wali dengan masyarakat karena banyak yang meninggikan makomnya. Ciri-ciri utama waliullah yaitu istiqomah dalam ibadah, kehidupan yang sederhana
dan penuh kasih dan mampu menebar rahmat bagi sama makhluk. Jadi pada intinya tasawuf mengajak umat Islam untuk tidak hanya memahami secara lahiriah atau syariat, tetapi juga menghidupkan batinnya melalui perjalanan spiritual yang mendalam. Tujuannya yaitu menjadi insan yang utuh, yang dekat dengan Allah, penuh cinta, kasih, dan menjadi rahmat bagi seluruh. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.